Kembali lagi dengan channel Militer Army. Saya di sini akan menceritakan cerita Bung Karno duduk di pinggir trotoar sambil makan sate dalam buku biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams. Terkadang ia harus menjadi warga sipil biasa yang seperti rakyat biasa yang berputar-putar keliling kota seorang diri, hanya dengan seorang ajudan berpakaian preman di belakang kendaraan. Ucap Bung Karno, terasa olehku kadang-kadang, bahwa aku harus terlepas dari berbagai persoalan untuk sesaat dan merasakan irama denyut jantung tanah airku. Namun persoalan-persoalan selalu mengikutiku bagai bayangan besar dan hitam. Dan yang datang dengan samar menakutkan di belakangku. Aku takkan bisa lepas daripadanya. Aku takkan keluar dari genggamannya. Aku takkan dapat maju dengannya. Ia bagai hantu yang senantiasa mengejar-ngejar. Pakaian seragam dan peci hitam merupakan tanda pengenalku, ucap Bung Karno. Akan tetapi ada kalanya kalau hari sudah malam aku menukar pakaian, pakai sandal, pantalon, dan kalau hari terlalu panas aku hanya memakai kemeja, dan dengan kacamata berbingkai tanduk rupaku lain sama sekali. Aku dapat berkeliaran tanpa dikenal orang dan memang kulakukan. Ini kulakukan karena ingin melihat kehidupan ini. Aku adalah kepunyaan rakyat. Aku harus melihat rakyat. Aku harus mendengarkan rakyat dan bersentuhan dengan mereka, ucapnya. Presiden pertama kita ini memang ramah rakyat, makanya dibilang penyambung lidah rakyat. Perasaanku akan tenteram kalau berada di antara mereka, maksudnya adalah rakyat. Ia adalah roti kehidupan bagiku. Dan aku merasa terpisah dari rakyat jelata. Ku dengarkan percakapan mereka, ku dengarkan mereka berdebat, ku dengarkan mereka berkelakar dan bercumbu kasih. Pelajaran yang diambil adalah, Presiden tercinta kita mendengarkan rakyat bukan seperti petinggi sekarang yang acuh dengan suara rakyat. Dan aku merasakan kekuatan hidup mengalir ke seluruh batang tubuhku. Kami pergi dengan mobil kecil tanpa tanda pengenal. Ada kalanya aku berhenti dan membeli sate di pinggiran jalan. Ku duduk seorang diri di pinggir trotoar dan menikmati jajanku dari bungkus daun pisang. Sungguh sangat menyenangkan, ujarnya. Rakyat segera mengenalku apabila mendengar suaraku. Pada suatu malam aku pergi ke Senen, di sekitar gudang kereta api, dengan seorang komisaris polisi. Aku berputar-putar di tengah-tengah rakyat dan tak seorang pun memperhatikan kami. Benar-benar penyamaran bagus, bukan? Kami akhirnya, sekedar untuk berbicara, aku bertanya kepada seorang laki-laki, dari mana diambil batu bata ini dan bahan konstruksi yang sudah dipancangkan ini. Sebelum ia dapat memberikan jawaban, terdengar teriakan "Hai!" Dengan cepat komisaris itu membawaku keluar dari situ, masuk mobil kecil kami dan meninggalkan tempat itu. Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti suatu pengasingan yang terpencil. Memang ada beberapa orang kawanku. Seringkali pikiran oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu. Mereka memperlakukanmu lain. Mereka turut menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingku. Karena itulah, apabila aku terlepas dari penjaraku ini, aku menyenangkan diriku sendiri. Banyak lagi kisah tentang presiden kita ini, yaitu Bung Karno. Banyak orang tahu kisah Bung Karno, banyak juga yang tidak mengetahui kisah Bung Karno. Ini hanyalah sepenggal kisah dari kisah lainnya. Banyak lagi kisah tentang presiden pertama ini. Saya akan menjelaskan tentang sejarah karena channel ini membahas sejarah, berbagai sejarah di Indonesia. Bung Karno kelahiran, tanggal 6 Juni tahun 1901, Peneleh, Surabaya, meninggal, tanggal 21 Juni tahun 1970, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Masa kepresidenan,
tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 12 Maret tahun 1967, pasangan Heldi Jafar M. tahun 1966 sampai tahun 1969, Yurike Sanger M. tahun 1964 sampai tahun 1968, lainnya, anak Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Kartika Sari Dewi Soekarno, lainnya, cucu Puan Maharani, Paundra Karna, Muhammad Prananda Prabowo lainnya. Dr. H.C. Ir. H. Soekarno, R. EYD. Soekarno, nama lahir, Kusno Sosrodihardjo, tanggal 6 Juni tahun 1901 sampai 21 Juni tahun 1970. Adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Wakil Presiden, Muhammad Hatta, tahun 1945 sampai tahun 1956, lahir, Kusno Sosrodihardjo, tanggal 6 Juni tahun 1901, Surabaya, Hindia Belanda. Partai politik, Partai Nasional Indonesia, tahun 1927 sampai tahun 1931, orang tua, Sukemi Sosrodihardjo, Ida Ayu Nyoman-Rai. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Sobat Militer Army agar channel ini berkembang agar terus maju membahas sejarah.